Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar, para pirsawan, baik radio-radio yang ikut menyiarkan acara ini, juga televisi NTA. Demikianlah tadi sudah dibacakan brosur akad pagi tanggal 14 Januari 2020 ya, salat sunnah yang pertama. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan langsung dari brosur yang tadi dibaca. Saya beri kesempatan lebih dahulu. Kalau sudah sama menyimak tadi brosur yang dibaca tadi, sudah ada belum? Sementara belum ada. Belum ada. Yang ya. ada pertanyaan pada minggu yang lalu. Untuk kali ini, brosur hari ini belum ada. Belum. Ya boleh, minggu yang lalu apa, barangkali itu kan masih menyambung juga dengan kemarin masalah puasa ya. Bolehkah pada waktu sujud di rakaat terakhir kita berdoa memakai bahasa Indonesia? Iya, itu ada dua pemahaman. Ya, yang pertama tidak boleh karena itu sholat. Yang kedua boleh karena Rasulullah menjelaskan bahwa dalam hadis diterangkan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya adalah di waktu sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Mumpung dekat pada Allah di waktu sujud itu, ya, maka perbanyaklah doa. Nah, doa itu permohonan. Nabi kita juga mengatakan la yaqbalullahu doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Hanya mengucap saja tapi nggak ngerti apa yang dimaksud, yang dimohon itu apa nggak tahu. Nah, hatinya kosong, melafalkan doa tapi ini hati kosong karena tidak tahu yang dibaca tadi apa. Nah, itu tidak dikabulkan. Maka karena itu memperbanyak doa sesuai dengan permohonannya. Nah, maka itulah di situ ya yang berpendapat berdoa mohon pada Allah, yang penting yang berdoa itu paham yang dimaksud, yang dimohon itu apa. Nah, maka dengan bahasa apapun boleh. Yang penting yang memohon itu paham. Kalau Allah jelas, bahasa apapun Allah paham. Tapi kalau kita harus dengan bahasa Arab misalnya, kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, kecuali doa-doa yang telah dituntunkan tadi. Waktu doa itu perbanyak doa, maksudnya doa bebas apa saja yang kamu mohon. Bukan doa sujud ya. Kalau doa sujud sudah ada bacaan tertentu. Jadi setelah membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mau memperbanyak doa silahkan. Nah, ini yang bacaan sujud tidak boleh diganti dengan bahasa apapun kecuali ya harus apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi memperbanyak doa bebas ini bahasa apapun boleh. Allahu a'lam. Ya. Ya, apalagi? Suami saya pernah ditanya warga, apakah ada sholat sunnah sebelum Isya? Suami saya menjawab, kalau qobliyah Isya enggak ada, tapi bisa sholat sunnah sebelum sholat Isya setelah dikumandangkan azan, namanya sholat mutlak. Sudah benarkah jawaban suami saya? Dan adakah yang namanya sholat mutlak atau sholat sewaktu-waktu? Nah, tadi sudah ada kan dalam brosur ini, halaman berapa tadi? Nah, dalam brosur tadi kalau memperhatikan bacaannya tadi, ya, sholat sunnah sebelum Isya, ya. Jadi sesudah maghrib tapi belum Isya. Kalau sholat sunnah sebelum maghrib itu termasuk muakkadah, ya, muakkadah. Sesudah maghrib, bukan sebelum maghrib ya. Sesudah maghrib, sesudah Isya ada namanya sholat sunnah yang termasuk muakkadah. Tapi yang sebelum Isya tadi artinya sudah sholat
sudah sholat maghrib, ya, sudah selesai, ini mau datang mau sholat isya. Nah sebelum sholat isya ada sholat sunnah 2 rakaat tadi yang ditanyakan oleh saudaramu tadi. Ya. Jadi sholat sunnah yang sebelum isya memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dalam arti tidak termasuk sholat sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Ada yang adanya tadi kan diterangkan ada sholat sunnah sudah asar. Nah, ada lagi pas. Ya, tadi sholat sunnah yang nanti coba. Sholat sunnah itu ada 2 macam. Ya, sholat sunnah yang mu'akkadah yang sangat ditekankan, ada sholat sunnah yang ghair mu'akkadah, tidak ditekankan. Nah, tadi ya, maghrib tadi coba dibaca. Yang belum maghrib tadi terus kalau siapa yang mau itu yang mau mengendaki itu sholat sunnah menurut halaman 5. Halaman 5 coba dibaca. An Abdullah bin al-Muzani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghribi qala fis salisati liman syaa karahiyatan ayat takhizahan nasu sunnatan rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatlah qobliyah maghrib. Dan beliau bersabda pada yang ketiga kalinya bagi siapa yang mau, karena beliau tidak suka orang menjadikannya suatu keharusan. Nah ini belum maghrib ada ya, tetapi itu tidak ditekankan, maka dikatakan bagi siapa yang mau, ya, siapa yang mau. Terus wa kunna nusalli ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raqataini ba'da ghurubis syamsi qabla salatil maghribi faqultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma qala kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana rawahu Muslim. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam sebelum sholat maghrib. Lalu aku, yakni Mukhtar bin Fulful, bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami melakukan sholat itu dan beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula melarang. Jadi yang saudara tanyakan tadi sholat sunnah sebelum isya gitu ya. Kalau saudara misalnya tadi dari rumah masuk ke masjid ya, lebih baik sholat tahiyatul masjid itu. Tahiyatul masjid kalau sebelum isya ya, yang ada di tuntunan sholat itu sesudah sholat isya ada tuntunannya termasuk mu'akkadah itu. Nah, sebelum isya memang kalau sudah mau sholat, alasannya dengan sholat mutlak itu memang sholat mutlak itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Aqimus sholah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat mutlak, kapan-kapan saja boleh. Tapi terus kalau kamu sholat mutlak kok kamu tempatkan setiap mau sholat isya. Alasannya sholat mutlak ya, orang yang ini mesti sholat. Mengapa kalau sholat mutlak kamu lakukan mesti menjelang sholat isya atau sebelum sholat isya? Itulah. Karena ada sebenarnya rawatib itu ada sholat yang ditekankan dari sholat itu sesudah sholat isya. Ya, tadi juga sebelum maghrib. Dan Rasulullah menentukan sesudah sholat maghrib. Nah kalau sholat maghrib sebelumnya tadi diperintahkan diberikan ya bagi yang mau, artinya bagi yang tidak mau sholat ya memang mudahnya itu tidak disunahkan dalam arti ditekankan di situ tidak. Nah sebelum sholat isya itu juga coba nanti brosur berikutnya ini kan masih bersambung ini. Ya, jadi yang itu nanti tekankan itu sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya. Kalau sebelumnya itu ya kalau saudara alasannya sholat mutlak memang kapan saja boleh.
Tapi juga akan timbul pertanyaan, mengapa kamu sholat mutlaknya kok mesti sebelum sholat isya, kok tidak waktu-waktu yang lain, nah gitu lah. Nah itu ya, kita tunggu, nanti brosur ini kan masih belum selesai, masih bersambung. Insya Allah nanti. Nah, kalau ya kita akan kemukakan semua itu ada dasar-dasar hukumnya, ada dalilnya gitu. Ya apalagi? Apakah sholat ba'da asar hanya khusus Nabi atau juga boleh kita lakukan, Ustaz? Ya, tadi dia jelaskan dah, sholat ba'da asar Nabi pernah melarang, la sholata ba'dal asri wala sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat sesudah asar, tidak ada sholat sesudah subuh. Sudah subuh tidak ada sholat sunnah rawatib, adanya sebelum subuh. Asar juga nggak ada. Nah, tadi menjelaskan mestinya Nabi tadi ya biasa sholat ba'da duhur. Tetapi karena tadi ada tamu yang menyibukkan beliau sehingga sholat ba'da duhur yang sebetulnya ditekankan termasuk muakkadah ya, itu tidak dilakukan karena sibuk menemui tamu tadi. Lah, untuk gantinya sholat yang ditinggalkan oleh Rasulullah mestinya ba'da duhur tadi terus dilakukan oleh Rasulullah ba'da isya. Itu pun beliau tidak pernah mengerjakan di masjid, maksudnya jangan sampai diketahui sahabat-sahabat yang lain, jadi dikerjakan beliau di rumah dengan yang lain. Nah, dalam hal inilah sehingga ibaratnya sholat sunnah sesudah asar itu ya, itu khusus dilakukan oleh Nabi, sahabatnya pun jangan sampai tahu gitu ya. Maka Nabi tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan. Nah, Nabi melakukan sholat ba'da asar tadi karena mengganti yang mestinya dilakukan ba'da duhur yang tersibukkan oleh tamu sehingga tidak bisa dilaksanakan ba'da duhur. Nah, padahal Nabi pernah melarang jangan melakukan sholat sesudah asar. Nah, kok Nabi melakukan? Nah, maka itulah itu Nabi, itu pun ada sebab tadi. Ya, sebabnya disibukkan oleh tamu, mestinya Nabi mengerjakan di waktu duhur, tapi nggak bisa terlaksana. Nah, Nabi merasa ya kehilangan tau tadi lah, ditukar oleh Nabi, kehilangan itu ditukar. Di asar tadi, jadi ba'da asar itu sebagai tukar waktu yang hilang tadi, yang karena sibuk namanya tamu. Ini tidak dianjurkan oleh Nabi pada umatnya. Ya begitu. Maka yang sudah kita ketahui aja, yang jelas-jelas dituntunkan, apalagi yang muakkadah itu yang dilakukan. Ya. Ada memang yang khususnya itu Nabi kan ada, puasa pun ada. Ya. Nabi puasa wisol, tapi sahabat-sahabatnya tidak boleh. Nabi puasa 3 hari tiap bulan, harinya bebas. Tapi untuk sahabatnya diperintahkan kalau kamu puasa 3 hari tiap bulan, bulan Komariah itu tanggal 13, 14, 15. Tidak boleh sembarangan. Kalau Nabi harinya tidak ditentukan, waktu kapan saja, harinya ya, tanggal berapa tidak dihitung. Tapi untuk sahabatnya ditekankan kalau kamu memang mau menjalankan sholat, menjalankan puasa 3 hari tiap bulan Komariah, puasalah pada tinggal 13, 14, 15, nah gitu. Maka itu yang khusus Nabi itu kita tidak diperintah untuk mengikutinya, malah Nabi tadi tidak pernah dikawalkan di masjid, jangan sampai diketahui oleh sahabatnya sehingga memberatkannya. Apalagi apabila bangun sholat subuh kesiangan, yakni jamaah sholat subuh di masjid atau di musola sudah selesai, maka sholat sunnahnya diniatkan sholat fajar apa sholat qobliyah subuh? Ya namanya sholat fajar qobliyah subuh ya itu namanya sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu. Sholat qobliyah subuh itu yang disebut sholat fajar, artinya waktunya sudah waktu subuh tapi dirinya belum melakukan sholat subuh, lah itu loh. Nah kalau mau tandang medus sudah selesai jamaahnya tapi waktu subuh belum habis, boleh saudara sholat fajar dulu boleh. Tapi kalau memang waktu subuh sudah habis ya, waktu subuhnya aja habis kan tidak sholat fajar ya, langsung
bangun tadi sholat subuhnya. Nah, kalau yang dimaksud habis itu habis jamaahnya sudah selesai, tapi waktu subuh masih belum habis, masih dalam waktu subuh, saudara belum melakukan sholat fajar dulu boleh. Karena memang masih ada waktu. Tapi kalau waktu subuhnya sudah habis, matahari mau terbit, ya saudara baru datang kebiaran tadi, ya tidak usah sholat fajar. Karena waktu subuhnya aja mau habis kok, malah mau fajar ya. Ya gitu ya. Apalagi? Berikutnya, apakah ketika masuk musola sebelum duduk juga disunahkan sholat sunnah sebagaimana sholat tahiyatul masjid? Ya, sama yang bingung kan ya kita ini kok. Ada tempat musola, ada lagi tempat langgar, ada lagi surau lah. Itu mana? Tahiyatul masjidnya di mana? Nah, tahiyatul masjid itu kalau kamu masuk masjid, masuk musola. Ya, musolanya apa? Musolanya kadang-kadang di sekolah itu ada musola, ya. Bukan masjid, di sekolah ada masjid ya ada, tapi ada yang dijadikan musola. Ada kelas karena belum punya masjid, ya. Ada satu lokal yang di situ digunakan untuk sholat berjamaah. Tapi itu bukan masjid itu. Ya, masjid itu Baitullah, di samping gunakan kalau di sekolah kan di samping digunakan untuk sholat jamaah juga digunakan untuk yang lain-lain. Nah, nanti kalau pas itu ada keperluan untuk sholat jamaah aja, ya dibuka si sekatnya dibuka, dicerengi tiket untuk jamaah di itu. Tapi harian biasanya malah digunakan kelas seperti biasa. Ya begitu. Nah itu bukan masjid itu. Tidak ada sholat musola. Jadi mudah aja tahiyatul masjid itu dikerjakan khusus itu di masjid. Masjid itu suatu tempat yang khusus digunakan untuk ibadah, untuk sujud, untuk sholat. Ya, untuk sholat. Maka apakah itu masjidnya besar atau kecil, kalau itu memang dijadikan tempat khusus untuk sholat, yaitu masjid. Ya. Biasanya orang mengatakan langgar kan masjid kecil. Langgar itu masjid kecil, tidak digunakan untuk sholat Jumat, nah itu langgar. Tidak ada sholat itu langgar, tapi karena itu tempat memang dibuat untuk sujud, untuk sholat, ya boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Nah, musola, kalau zaman Rasulullah malah musola itu di lapangan. Tempat musola itu di lapangan, di sebelah timur pintu gerbang Madinah. Jarak berapa hasta gitu, itu musola digunakan untuk musola tempat sholat gitu. Itu lapangan. Nah kalau tahiyatul masjid di lapangan kan juga tidak pas. Maka kalau musola itulah bukan masjid itu. Ya apalagi? Dalil sholat sunnah di antara dua azan dan bolehkah dilakukan sebelum isya? Jadi sholat sunnah di antara dua azan dan bolehkah dilakukan sebelum isya? Nah iya, tadi kan sudah saya katakan toh, sebelum isya ada sholat rawatibnya apa tidak? Nah di sini belum dijelaskan, nanti insya Allah brosur berikutnya. Ya kalau sebelum maghrib tadi sudah, ya dilakukan. Terus Nabi memerintahkan yang ketiga bagi siapa yang mau. Artinya Nabi ya tidak memerintahkan ya, untuk sholat maghrib. Kalau isya nanti insya Allah brosur berikutnya nanti. Kalau ada ya hadis-hadisnya yang menerangkan, ya nanti baru kita berpegang teguh dengan tuntunan, ada dasarnya gitu. Apalagi? Apakah ada tuntunannya takbiratul ihram sebelum sedekap tangan diputar dulu seolah-olah tangan kanan dulu yang sampai di dada tapi kemudian dibalik jadi tangan kiri dulu? Jadi ngapusi itu lah, seolah-olah tangan saya arah maju baik ora, ngapusi itu lah. Saya belum tahu tuntunannya gitu. Jadi sholat itu begitu. Nah mestinya kan sedekap itu tangan kiri yang di bawah, tangan kanan di atas. Tapi
dia megang bab segala sesuatu didahulukan yang kanan. Nah mungkin ini melakukannya sing kanan saya gitu dah, arep yang dodol yang diputer karena nanti yang tempatnya di bawah itu yang kiri, tangan yang kanan di atas. Mula kalau diteruskan begitu kan nanti yang di bawah yang kanan, nah, maka diputar begini lah. Itu tidak, saya belum melihat tuntunannya itu. Tidak ada cara begitu itu, sepengetahuan saya tidak ada. Sudah takbiratul ihram ya barang begitu, tidak usah diputar, langsung meletakkan sedekapnya nanti tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Memang zaman Rasulullah juga ada orang yang sedekap itu tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Nah, ketika Rasulullah lihat jalan itu langsung dipegang tangannya oleh Rasulullah, dibalik begitu. Tapi sudah dalam sholat dipegang oleh Rasulullah dibalik, bukan kok dirinya sendiri terus diputar begini. Nah tuntunan begitu saya belum pernah lihat itu. Tuntunannya tangannya tidak diputar. Kenapa harus diputar? Sebab tidak tak teruskan nanti yang di bawah yang kiri, yang kanan, yang atas yang kiri. Kenapa harus diputar begitu? Wong langsung begini aja nanti tangan kiri di bawah bisa. Kenapa harus diputar begitu? Nah diputar begitulah, saya belum lihat hadisnya. Belum lihat hadisnya. Apalagi? Apakah sholat awabin, yakni sholat setelah ba'da maghrib yang 6 rakaat itu sangat dianjurkan apa tidak? Enggak. Nanti lihat aja yang betul-betul yang sudah didasarkan tuntunan-tuntunan itu yang sudah salah sunnah banyak itu kamu lakukan. Yang masih meragukan tinggalkan aja. Yang melakukan tinggalkan. Wong tinggalkan saja tidak dosa. Nah kalau kamu lakukan dengan keraguan kan malah tidak sah wong sholat dengan ragu. Nah, yang jelas-jelas ada tuntunannya, nah itu dikerjakan dengan baik. Yang tidak ada tuntunannya tidak perlu dilakukan. Nanti dilihat semua itu kalau ada dasar dalilnya, Rasulullah melakukan begitu, silakan. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Nah terus kamu kan tadi salat awabin tadi salat sudah apa maunya tadi? Maghrib. Sudah maghrib mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat. Nah dilihat aja nanti kalau tidak temu dalilnya ya tidak usah dilakukan. Nah. Apalagi? Pada saat suasana seperti sekarang ini, saya menangkal wabah ini dengan melakukan PSBB, yakni perbanyak sholawat, berzikir, dan beristighfar. Jadi saya tidak nunggu pada 3, 7, atau 40 hari kematian dan undangannya, tapi setiap waktu. Apa boleh saya melakukan seperti itu, Ustaz? Memperbanyak sholawat, zikir, dan istighfar. Memperbanyak sholawat, zikir, istighfar betul aja, ya. Karena Allah juga berikan, ya. Apa itu? Perbanyaklah zikrullah, ya, banyak zikir pada Allah, ya. Boleh zikir Allah, tapi jangan banyak zikir pada Allah, banyak istighfar karena ada apa itu? Covid ini, ya. Justru orang yang beriman ini diperintahkan banyak zikrullah setiap saat, ya. Wadkurullah zikron kasiro, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya, diperintahkan oleh Allah ini. Tidak hanya ketika ada musibah saja. Nah, apalagi ada musibah mau banyak zikir, boleh aja. Tapi nanti kalau musibah sudah selesai, ya, jangan terus tidak pernah zikir pada Allah. Ya, justru perintah orang yang apa itu? Orang yang beriman itu selalu banyak zikrullah. Ya, jadi orang zikrullah hanya pada waktu kena musibah. Kalau sudah musibah tidak kena, sudah selesai zikrullah tidak. Fa'aksiru doa, perbanyak doa itu kapan saja. Nah, terutama kalau di waktu sujud tadi, ya. Lah kalau zikrullah itu setiap saat. Wadkurullah zikran kasiro. Banyaklah kamu zikir pada Allah. Lakukan zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan saja zikir yang banyak boleh. Sambil dalam perjalanan kamu naik mobil apa zikir pada Allah boleh. Orang kok zikrullah hanya ketika ada musibah.
COVID ini aja, nanti kalau udah COVID-nya selesai sudah lupa. Nah, itu banyak zikrullah itu menjadi ciri bagi orang yang beriman. Zikrullah setiap saat. Nah, apalagi mengenai kalimat insya Allah, apakah benar bila sebaiknya tidak mengucapkan insya Allah saat berdoa? Karena biasanya saya mengucapkan insya Allah setelah berdoa dengan pemahaman bahwa artinya yaitu jika Allah menghendaki atau mengizinkan. Iya, maksudnya gimana? Setelah berdoa insya Allah gitu. Ya. Doa kok pakai insya Allah gimana? Ya, doa itu permohonan pada Allah, ya, permohonan. Mestinya kalau kamu berdoa jangan insya Allah. Wong berdoa kok. Ya amin lah, mestinya dikabulkan doanya, mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan doanya. Kamu berdoa terus maca doa atau insya Allah itu biar maksudnya. Insya Allah itu dituntunkan kalau kamu mau melakukan sesuatu besok pagi apa kapan mau melakukan sesuatu supaya diiringi dengan kalimat insya Allah gitu lah. Tapi insya Allah yang betul-betul lah, umumnya kita tuh pakai kalimat insya Allah tuh seolah-olah suatu kalimat yang bisa untuk tidak melaksanakan apa yang akan dilaksanakan. Misalnya kita janji, besok saya akan datang kepadamu hari Senin besok. Itu insya Allah. Ya, itu kalau tidak ada halangan, Allah menghendaki itu tidak ada halangan apapun, kita harus datang. Tapi kalau sebetulnya tidak ada halangan apapun untuk datang menepati janji, hari Senin saya mau datang ke rumahmu, ya insya Allah. Terus besok ketemu teman, loh kemarin katanya mau datang ke rumah saya kok tidak datang? Lah saya kan sudah bilang insya Allah. Seolah-olah insya Allah itu kalimat untuk bisa mengingkari janjinya. Tidak betul begitu. Insya Allah itu kalau Allah menghendaki, Allah sangat suka, cinta kepada hambanya yang menepati janjinya. Kalau memang tidak ada halangan apa-apa, bisa kita janji datang, ya harus datang. Jangan sampai terus sebetulnya bisa datang, tidak datang karena sudah mengucap insya Allah. Karena Allah menghendaki. Lah Allah, kamu tidak datang kenapa? Apakah Allah tidak mau? Iya, sebetulnya saya datang tapi sakit. Nah itu tidak masalah kalau gitu. Kalau tidak ada sebab apa-apa, terus insya Allah seolah dijadikan alat untuk mengingkari janjinya, itu nggak tepat itu. Maka insya Allah itu betul-betul kalimat yang akan dilaksanakan besok apa supaya disertai dengan insya Allah, itu tuntunan itu. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi, apa yang akan terjadi nanti sore, kita nggak tahu. Maka kalau kita akan melakukan suatu pekerjaan akan dilakukan belum ya nanti apa besok supaya disertai dengan kalimat insya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki. Tadi kalau tidak ada halangan apa-apa, tidak ada udzur syar'i yang mengakibatkan dia tidak bisa datang, harus datang. Insya Allah nggak bisa dijadikan alasan untuk tidak menepati janjinya. Karena sudah mengatakan insya Allah, bukan untuk itu. Ya, apalagi? Saya seorang ibu, usia 51 tahun. Akhir-akhir ini saya kok sering lupa. Misal, paginya itu ingat ini hari Jumat, juga tahu suami dan anak laki-laki saya pergi ke masjid, tapi ketika saya akan sholat itu saya sholatnya zuhur. Ingat-ingat ketika sudah maghrib. Bagaimana ini Ustadz? Apakah di lain waktu ketika lupa saya mengulang sholat Jumat di waktu saya ingat ketika itu? Ya makanya kalau biasa lupa ya sekarang dibantu dibantu. Nah, kalau lupa dibantu dengan mencatat atau tulisan, ya, mencatat untuk membantu. Ya, misalnya ini hari Jumat loh, kok lihat anak saya kok siap-siap ke masjid dan sebagainya, lah udah tahu anaknya bersiap-siap ke masjid untuk, apalagi kalau rumahnya ya dekat masjid, dengar adzan untuk salat Jumat, biasanya kan dengar adzan mau khutbah itu adzan, ya, apa ketika mau salat Jumat biasanya kan adzan dekat lah, itulah. Apalagi suaminya ya kan masjid, ya kalau sudah ingat itu segera dilaksanakan. Kalau mudah lupa, ya emang kalau lupa ya tidak masalah, wong lupa. Tapi lupa itu bisa diusahakan. Kalau dirinya mudah lupa, dibantu dengan catatan
Atau dibantu dengan, karena saya mudah lupa, kalau sudah lihat anak saya berangkat pergi ke masjid, ya sudah saatnya itu salat Jumat gitu kan. Apalagi Ada satu hadis yang menyebutkan sholat mu'akkadah 10 rakaat, dan ada 2 hadis menyebutkan sholat mu'akkadah 12 rakaat. Ini pada halaman 3. Mengapa keterangan di halaman 4 akhir menyatakan sholat mu'akkadah itu 10 rakaat? ya kok mengapa gimana lah? Dibaca aja coba. Yang 10 rakaat itu dibaca dulu. Halaman 4 ya. Di halaman 3. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin rak'ataini qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla sholati subhi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya hafal atau ingat dengan betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, dan 2 rakaat sesudah isya di rumah pula, dan juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa yang ditanyakan? Sudah jelas itu. Yang ditanyakan tadi apa? Tentang yang 10 rakaat dan 12 rakaat. Coba yang 12 Kemudian saya rakaat. bacakan yang halaman 3 masuk ke 4. An Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asrata rak'atan bunyalahu baitun fil jannati arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla sholatil fajri sholatil ghadati. Rawahu Tirmidzi. Dari Ummu Habibah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibuatkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu apa yang ditanyakan? Pertanyaannya, ada satu hadis menyebutkan sholat mu'akkadah itu 10 rakaat, dan ada hadis yang lain yang menyebutkan sholat sunnah mu'akkadah itu 12 rakaat. Ya, Ini tidak. mengapa keterangan di halaman 4 akhir menyatakan sholat sunnah kok 10 rakaat. Yang keterangan saya bacakan. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa sholat sunnah mu'akkadah itu adalah 1, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 3 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 4 2 rakaat sesudah sholat isya, 5 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya ini, nah betul itu. Nah tadi kalau yang 4 apa yang 12 rakaat tadi, di situ kan ada 4 rakaat sebelum sholat duhur. Nah di situ sebelum sholat duhur itu ada 2 rakaat mu'akkadah, ada 2 rakaat ghair mu'akkadah. Jadi sebelum sholat duhur itu ada sholat sunnah rawatib 4 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu mu'akkadah, yang 2 rakaat tidak mu'akkadah. Itu maksudnya kan begitu.
Yang muakkadah yang tadi diterangkan, tapi diterangkan ingat betul tadi, ya. Kita, ya. Di situ dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya hafal, ingat dengan betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sholat sunnah, ya. 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini tadi. 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ini. Nah, adapun yang 14 tadi, ya, diterangkan di sini, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat sunnah, ya, sehari selama 12 rakaat, maka akan dibuatkan baginya rumah di surga. 4 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, jadi tadi kan yang muakkadah tadi 2 rakaat sebelum sholat duhur, ya. Ini yang jadi sebelum sholat duhur itu ada dua sholat, 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat yang tidak muakkadah. Yang diterangkan tadi Nabi tidak pernah meninggalkan, teman-teman tadi ingat betul, yaitu 10 ini maksudnya 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, ini diterangkan Rasulullah itu anjuran ini, ya, akan dibuatkan rumah di surga. Sebelum sholat duhur itu ada 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat ghair muakkadah, yang 2 rakaat muakkadah. Terus ditambah lagi 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah asar, sesudah isya, ya, dan 2 sebelum subuh. Tambahannya tadi 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur ada 2 macam sholat sunnah rawatib, yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat tidak muakkadah, gitu lah. Itu pemahamannya begitu. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu 10 tadi. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat, ya, sesudah duhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, gitu. Apa lagi? Waktunya sholat sunnah fajar itu kira-kira jam berapa? Sholat sunnah fajar itu waktu terbit fajar, ya. Kalau jam bisa berubah-ubah, artinya sudah masuk waktu subuh lah. Jamnya tidak tentu. Kalau sekarang ini waktu subuh jam berapa? Jam 4 lebih 10, ya. Nah, 20. jam 4.20. Sekarang jam 4 lebih 20. Lain waktu nanti mungkin bulannya ke depan lain lagi waktunya, maka jangan lihat jam. Yang penting waktu subuh itu kapan? Ya, waktu fajar subuh sudah terbit, ya. Adanya sudah menyebar, bukan terbit fajar yang tegak lurus ke atas, tapi menyebar. Jadi masih itu. Nah, itu sudah masuk waktu subuh, tetapi bagi yang mau melakukan sholat fajar belum melakukan sholat subuh. Jadi singkatnya, orang ini mau sholat fajar, dia belum melakukan sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh ada sholat sunnah namanya sholat fajar tadi. Ya. Maka dari itu jamnya berbeda-beda. Yang penting kalau kamu mau sholat fajar, jangan sholat subuh dulu, tapi sudah masuk waktu subuh, gitu lah. Nah, maka kalau sudah kamu sholat subuh, belum sholat fajar, berarti tidak usah melakukan sholat sunnahnya, sudah sholat subuh. Karena sholat subuh sesudah sholat fajar, sholat sunnah sesudah subuh tidak ada. Adanya sholat sunnah sebelum subuh yang biasa disebut sholat fajar. Jadi dengan kata lain, sholat fajar itu sholat sunnah rawatib subuh yang dilakukan orang sebelum melakukan sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh.
sudah masuk waktu subuh tapi belum melakukan subuh lah, kamu sholat fajar dulu. Apalagi? Ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, bolehkah kita bermakmum pada orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah rawatib? Kalau kamu tahu itu sholat sunnah rawatib, jangan. Ya, mau kan sudah tahu, jangan. Wong sholat wajib kok makmum orang sholat sunnah, ya, jangan. Kalau memang kamu tidak tahu, tidak masalah. Kamu datang, dah, sholatnya kamu sampai itu jamaahnya sudah selesai. Kamu masih menemukan orang sholat di situ, daripada kamu sholat sendirian, ya sudah ikut makmum yang ada di situ. Tidak salah daripada kamu sholat sendiri. Tapi kalau kamu tahu orang itu sholat sunnah, kamu mau sholat wajib, ya jangan. Sholat wajib kok makmum sholat sunnah. Kalau tidak tahulah kamu datang di masjid mendapati orang sholat di situ, sedangkan jamaah dah selesai sholat jamaahnya, masih ada orang sholat di situ. Apakah dia sholat sunnah, apa dia sholat tadi juga terlambat sehingga dia meneruskan kekurangan rakaat yang terlambat, tidak tahu, tidak usah tanya kamu, langsung aja makmum di belakangnya boleh, tidak usah menepuk pundaknya. Biasanya kan nepuk pundaknya. Nah nanti kalau kebetulan yang ditepuk tadi ternyata sholat sunnah, tidak mau kan terus tangannya ke belakang ini, mencegah, maksudnya jangan. Nih so ngomong jangan, saya sholat sunnah gitu lah. Jadi mau datang, ada orang sholat, kamu makmum di belakangnya. Kalau memang tidak tahu kalau ini sholat wajib, bisa juga orang yang sholat tadi, dia termasuk orang ya sholat wajib, tapi terlambat. Maka imamnya salam, dia masih meneruskan rekaatnya. Lah, kamu boleh makmum dengan orang itu. Tapi kalau kamu tahu ini sholat sunnah, jangan kamu makmumi orang sholat sunnah, kok kamu makmumi sholat wajib kan. Apalagi? Pada sholat Jumat di rakaat kedua, saya berhadas, lalu saya keluar untuk berwudu. Kembali masuk masjid, jamaah sudah salam. Bagaimana saya mengerjakan sholat Jumat saya? Ya, lah kamu terlambat ya. Kalau ada lagi ngajak temannya yang kan mengajak temannya supaya dapat sholat jamaah kan boleh saja. Walaupun temannya tadi sudah sholat, kalau mau diajak, ayo nemani saya sholat. Ya, itu dapat pahala, memberikan sedekah pada mereka. Terjadi itu pada zaman Rasulullah itu, ya, orang sudah sholat, tapi nggak ada temannya dia, sudah habis, nah, maka ada orang yang menemani, itu termasuk sedekah pada temannya tadi, supaya temannya tadi dapat sholat jamaah juga gitu lah. Ya kalau memang tidak ada yang diajak mau nemani, ya sholat sendiri ya, tidak ada masalahnya. Potro ora sholat ya sholat sendirian. Apalagi dalam sholat sunnah, apabila salah gerakan, apakah perlu sujud sahwi dan bacaannya apa? Salah gerakan, misalnya gerakan apa? Sholat sunnah kok salah gerakan, ini gerakan apa? Ya, misalnya kamu sholat sunnah, mestinya 2 rakaat, lah kok 3 rakaat, berarti salah jumlah. Boleh sujud sahwi kan? Nyata 3 rakaat baru sadar, sujud sahwi nanti. Sujud sahwi itu nggak ada bacaan. Ya, sujud sahwi itu hanya sujudnya 2 kali sujud, tapi bacaannya tidak ditentukan. Tidak ada bacaan sujud sahwi itu nggak ada. Ya. Ada sujudnya yang penting, karena tadi bukan salah gerakan. Ya, misalnya takbir mestinya angkat tangan, tidak pakai angkat tangan, kamu pakai angkat tangan, bukan begitu. Kelebihan rakaat, mestinya kamu duduk kok berdiri. Wong sholat sunnah itu 2 rakaat. Nah, kok kamu sudah 2 rakaat mestinya salam kok berdiri lagi. Nah, berarti keliru, salah. Nah, nanti kalau kamu sudah sadar sebelum salam kamu sujud sahwi, sujud 2 kali, bacaannya tidak
Tentu ada bacaan sujud sahwi, bacaan-bacaan tertentu itu nggak ada. Nah, karena tidak ada bacaan yang ditentukan, maka ada dua pendapat. Yang ingin membaca ya seperti bacaan sujud pada umumnya, ya. Tapi tekanannya di itu bukan bacaannya, tapi sujudnya. 2 kali sujud, 2 kali sujud baru salam. Bukan kok 2 kali sujud terus tahiyat lagi, tidak. Nah, salam. Apalagi Bagaimana hukumnya memakai mukena berwarna-warni pada waktu sholat berjamaah di masjid, Ustaz? tidak apa-apa. Umumnya mukena itu umumnya kan putih. Kalau mukena hitam ya boleh sebetulnya. Ya. Mukena pakai kembang-kembang ya boleh. Tujuan mukena itu kalau kita makan rukuh itu ya, tujuannya rukuh itu untuk menutup aurat di dalam sholat. Ya. Maka kalau wanita muslimat sudah berpakaian menutup aurat di luar sholat, sebetulnya sholat nggak perlu bingung-bingung cari mukena. Wong hariannya sudah menutup auratnya. Jadi jangan menutup aurat, sholat harus begini, tapi harian bebas menutup aurat tidak seperti itu, tidak. Jadi kalau wanita sudah menutup auratnya di luar sholat, sholat pun nggak perlu cari mukena. Wong auratnya sudah tertutup. Nah umumnya mukena itu putih umumnya, tapi kalau mau pakai yang kembang-kembang ya tidak salah, pakai yang tidak putih juga tidak salah. Ya, memang putih itu baik, kalau kotor kelihatan ya itu kan. Ya, apalagi Ada sebuah hadis, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini di surat Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mohon penjelasan, apakah hadis di atas merupakan dalil tentang sholat taubat, Ustaz? Bukan sholat taubat ini nggak ada tentunya. Nah, taubat itu bukan dengan sholat taubat begitu, itu menunjukkan orang itu tadi berbuat salah tapi tidak ada sengaja, tidak ada kesengajaan. Berbuat salah lah, terlanjur berbuat salah karena tidak mengerti, ya, karena lupa ya, atau tidak mengerti lah. Tidak mengerti itu begitu mengerti langsung dia mohon ampun kepada Allah. Nah, kalau mohon ampun kepada Allah atas perbuatan salah yang dilakukan tidak ada kesengajaan tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya tadi. Ya, maka Allah tuh mengampuni dosa-dosanya orang yang terlanjur berbuat salah. Orang kalau berbuat salah, bareng ngerti, wah kebacut salah, ya wis kebacut, tidak begitu. Ya, kebacut salah maka mohon ampun pada Allah atas yang dilakukan. Mengapa saya tadi sampai berbuat begini? Nah, apa karena tidak tahu, apa karena lupa? Ya, tidak? Maka kalau tidak tahu, setelah tahu apa yang dilakukan itu dosa atau salah, nah segera mohon ampun. Sudah berulang-ulang kali itu ayat-ayatnya dibaca, coba dibaca surat An-Nahl ayat 119 itu. Itu tadi orang yang berbuat salah memang perbuatannya itu dosa. Tapi dia tidak tahu kalau yang saya lakukan dosa. Nah, setelah tahu apa yang saya lakukan tadi ternyata dosa, segera dia mohon ampun kepada Allah. Nah, itu diampuni dosanya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lillazina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di zalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian
Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi berbuat salah, berbuat dosa, tapi karena tidak mengerti, karena kebodohannya, tidak tahu bahwa yang saya lakukan itu dosa. Begitu tahu, wah ternyata saya lakukan tadi dosa, segera dia mohon ampun pada Allah. Bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Ya, di samping tidak mengulangi lagi, diimbangi perbuatan dosa yang dilakukan tadi, diimbangi dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Nah, jadi di samping mohon ampun, ya, dosa yang dilakukan tadi ditukar dengan kebaikan. Nah, itu diampuni dosanya. Maka Nabi juga mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ya, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan menghapus kejelekan tadi. Nah, jadi ini penyesalan. Karena memang saya melakukan perbuatan dosa tidak tahu kalau ini dosa. Nah, setelah tahu, jangan alah bacot, tidak begitu. Kalau orang yang beriman tidak bacot, kebacot, dan malah ditututi bagaimana kebacot dosa tadi biar diampuni. Nah, mohon ampun pada Allah, bertobat, ya. Terus untuk menukar dosa yang dilakukan tadi diperbanyak kebaikan, ditukar dengan kebaikan, sehingga dosanya diberhentikan, tidak diteruskan, ganti kebaikan-kebaikan. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan, akan menghapus, ya, kebaikan tadi menghapus kejelekan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Nah, itu kalau perbuatan terlanjur dosa tapi tidak mengerti kalau itu dosa. Begitu tahu langsung bertobat, mohon ampun, berhenti dari kesalahannya tadi. Jadi bukan sholat taubat, bukan. Apalagi? Apakah ada tuntunannya setiap Jumat salat subuh ini imam membaca ayat sajdah untuk melakukan sujud tilawah? Apa? Sudah subuh membaca ayat-ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah. Oh iya, memang ada tuntunannya. Kalau kamu membaca ayat sajadah, sujud tilawah, tidak hanya subuh, kapan saja kamu membaca ayat sajadah itu ada tuntunannya untuk sujud tilawah, ya. Nah, tapi tidak ada kok harus kalau kamu sholat subuh harus membaca surat ayat sajadah, supaya tidak hanya di waktu sholat subuh, sholat apapun boleh kamu membaca ayat sajadah itu. Dan kalau kamu membaca ayat sajadah memang dituntunkan kalau kamu membaca sajadah itu supaya sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tadi, supaya sujud tilawah. Ada tuntunannya itu. Nah, tapi kalau kamu semacam menentukan kalau membaca sajadah itu harus sholat subuh, itu enggak ada. Kalau tuntunan harus begitu enggak ada. Kapanpun sholat apapun boleh dibaca ayat sajadah tadi boleh. Kalau kebetulan kamu bacanya ayat sajadah itu, ya waktu baca itulah kamu sujud tilawah, itu ada tuntunannya. Tapi terus kalau kamu memokok menentukan ayat sajadah itu dibaca harus di waktu sholat subuh, itu enggak ada gitu. Ya, apalagi? Apa maksud dari hadis bahwa barang siapa yang sesudah berwudu kemudian berdoa, maka akan dibukakan 8 pintu surga, terserah memasuki dari pintu mana saja? Ya, itu maksudnya kalau itu menghadis orang berwudu kan bersuci, orang mengwudu atau orang sholat, ya. Jadi wudu itu disiapkan memang. Orang yang berwudu itu bersuci dari hadas. Kenapa? Akan sholat. Nek wudu atau orang sholat ya tidak akan dibuatkan begitu. Ya. Tapi kalau kamu sholat tanpa berwudu tidak sah.
Nah, untuk mendapatkan surga itu sholatnya bukan sekedar wudhunya. Lah untuk mendapat sholat tadi sahnya sholat harus wudhu. Maka orang yang berwudhu di situ akan mengerjakan sholat. Nek wudhu tak ora sholat ya tidak ada apa-apanya. Ya. Dan yang penting sholatnya, sholat tak ora wudhu ya tidak sah. Maka wudhu dan sholat tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau mau dapatkan surga harus sholat, karena miftahul jannah sholat. Kuncinya surga itu sholat. Lah untuk mendapatkan kunci surga harus sholat. Lah supaya sholatmu dapat diterima oleh Allah syaratnya harus wudhu. Ya. Wudhu, membersihkan dari hadas tadi. Itu tujuannya, ya, bukan di surga itu karena kamu wudhu terus sholat. Ya. Kan itu dari bersuci dari dohirnya, dari hadas, sholat mensucikan dirinya, banyak ingat pada Allah, menenteramkan dirinya. Jadi maksudnya wudhu itu menggembirakan orang yang suka berwudhu, diberikan kabar gembira karena akan melakukan sholat bersuci untuk sholat tadi.